Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan saudara saat ini? 神所爱的弟兄姐妹们，早安！你们过得怎么样呢？ Mari kita siapkan diri kita, hati kita untuk beribadah saat ini. 来吧，我们要预备我们的心来进入今天的崇拜。 Mohon Tuhan kembali menguatkan kita dan berkenan atas segala sembah sujud kita. 求主给我们力量，并且接纳我们今天的崇拜。 Saat teduh. 默祷。 Amin. Marilah kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. 我们进他的居所，在他脚凳前下拜。 Mari bangkit berdiri saudara, dengarkanlah panggilan ibadah ini. 请弟兄姐妹们起立，我们一起来听聚会宣召。 Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. 我的心默默无声，转等候神。我的救恩是从他而来。我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和正实称赞你的名，因你使你的话先伟大，归于你所应许的。 你是我灵的一坚固，你是我心的脚保护。有你同在，我不孤独，我要敬拜你。 献上。 献上自己在你跟前，让我与你甜蜜共主。紧抓你我不放开手，我需要你照亮我。我有一生。 跟随你的脚步，带我进入你这一种主，用我决心和我决意，毫无保留献给你我的盼望。 都在你耶稣，我的高价，因你是我帮助，我也成为你的器皿，为荣耀靠主耶稣。 jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masa
masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. 我要一生跟随你的脚步，带我进入你旨意中，哦主。用我艰辛和我坚毅，毫无保留献给你。我的盼望全都在你耶稣，我的刚强因你是我帮助。永远成为你的器皿，为荣耀靠主耶稣，mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan, karena kami boleh memiliki Allah yang besar yang seperti Engkau, yang selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami, yang senantiasa memelihara kami ya Tuhan, menguatkan kami ya Tuhan untuk boleh terus berharap pada Engkau, karena Engkaulah Tuhan menjadi sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami sujud dan mau menyembah-Mu ya Tuhan. Biar Engkau kembali Tuhan, boleh menikmati sembah dan sujud kami, sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini Tuhan, sungguh berkenan di hadapan-Mu. Engkau menikmati Tuhan puji-pujian kami. Kami menyerahkan untuk firman-Mu ya Tuhan, biar firman-Mu boleh menguatkan kami ya Tuhan, boleh mengingatkan kami untuk boleh bagaimana kami boleh hidup sesuai dengan anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan Engkau merdekakan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa sembah sujud kami pada saat ini, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. 弟兄姐妹们，请坐。 Mari saat ini kita mengakui segala pelanggaran dan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. 现在我们要在神的面前来认罪， Mohon Tuhan ampuni segala kesalahan kita, agar kita dimampukan kembali hidup bagi kemuliaan-Nya. 求主赦免我们的罪，让我们可以继续活在他的荣耀中。
你牵手，我的脸孔都已在你眼中，不是因为我胜利才能，乃是因此你奇妙宽容恩典。虽然有时我会跌倒软弱，一切包容不放弃我，有你是爱紧紧的拥抱，我赞美你宝贵奇妙答案，唯有你配得所有的赞美，一切珍贵荣耀，主你的慈家，这无价之宝，你是我珍贵的主，耶稣。Terlukis namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lemah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala puji, hormat, kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau,唯有你配得所有的赞美，一切珍贵荣耀，主你的慈家，这无价之宝，你是我珍贵的主，耶稣。Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami buat. Tuhan, lagu yang barusan kami nyanyikan dikatakan terkadang kami terjatuh. Namun yang terjadi seringkali bukan terkadang kami terjatuh, tetapi sering kali kami terjatuh. Untuk itu Tuhan, saat ini kami datang dengan segala keberadaan diri kami.
kembali mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, kembali memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, inilah kami, hamba-Mu yang penuh dengan dosa, yang datang menghampiri-Mu untuk memohon sekali lagi akan pengampunan dosa daripada-Mu. Tuhan, bawalah kami setelah kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, untuk kami mampu berdiri teguh, memegang Engkau erat-erat, sehingga kami tidak lagi terjatuh, sehingga kami tidak lagi melakukan dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, inilah kami yang siap untuk dibentuk kembali, untuk makin menjadi serupa dengan Engkau. Jadikan kami juga Tuhan, bukan orang yang datang memohon ampun lalu mengulanginya lagi. Buatlah kami Tuhan betul-betul bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pengampunan yang daripada-Mu. Di dalam satu nama kami berdoa, yaitu Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. 你赦免了你百姓的罪孽，遮开了他们一切的过犯。 Mari saudara bangkit berdiri, dengarkanlah berita anugerah ini. 弟兄姐妹们，请起立，我们一起来听恩典喜讯。 Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. 神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。凡仰望耶和华的人，你们都要壮胆，坚固你们的心。 Mari saudara kita memuji Tuhan kita, karena Dia satu-satunya sumber kekuatan kita di sepanjang hidup kita. 来吧，弟兄姐妹们，我们要赞美我们的神，因为在我们的生活中，他是我们唯一的力量。 神是我的力量，神是我的力量，神是我的力量，我的福分到永远。Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. 除了你在天上有谁？除了你在天上，我也没有所爱慕。虽然有时候我身体软弱，但有一件事永远不会改变，神是我的力量，神是我的力量，神是我的力量，我的福分到永远，神是我的力量，神是我的力量，神是我的力量，我的福分到永远，到永远。 Indonesia katakan kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah
sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku semuanya. Sejak semua berian, sejak semua berian, sejak semua berian, waktuku engkau yongnya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Silakan duduk saudara. 弟兄姐妹们，请坐。 Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 现在我们要预备我们的心，我们要听神的话。 Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Tuhan 我的心，使我能够更真心的爱你。天父，恳求你塑造我，成为合你心意的见证人。 使我明白你的旨意，在我的生命中，让我成为你和用的器皿，荣耀你生命。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣。 赞美感恩，归你亲爱的救主，我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣。赞美感恩，归你亲爱的救主。爸爸，lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur
pada minggu ini kita kembali boleh datang ke rumah Tuhan dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kita minta Tuhan memimpin kita. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan di mana Tuhan beri kami untuk boleh merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau yang boleh bekerja di antara kami, biar kami ada kesiapan hati, ada kerendahan hati untuk sungguh-sungguh mau mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau juga boleh berkenan memakai hamba-Mu untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 13. Saya akan baca dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia." Saudara terkasih dalam Tuhan, perumpamaan ini menggambarkan tentang Allah sebagai pemilik kebun anggur yang ditanam juga pohon ara di kebun anggur tersebut. Pada waktu pemilik kebun anggur ini datang, yaitu Allah, dia mendapati ada umatnya yang tidak berbuah pada waktu seharusnya telah berbuah. Pada waktu pohon ara ditanam, biasanya akan memakan 3 tahun baru pohon tersebut akan berbuah. Jadi setelah 3 tahun pemilik atau Allah itu datang melihat kebun anggur itu yang ada pohon ara di dalamnya, dan pohon ara itu belum berbuah. Kemudian tahun depan lagi, selama berturut-turut 3 tahun pemilik datang melihat pohon ara tersebut tetap tidak berbuah. Ya, jadi kita melihat bahwa di dalam perumpamaan ini kita tidak perlu menafsirkan macam-macam atau kita paksakan dengan tafsiran-tafsiran yang lain dan lain sebagainya. Kita hanya akan ambil pelajaran yang terdapat di dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tersebut. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan dari inti perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah ini? Ada 3 poin yang akan saya bahas pada saat ini, ya, tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah ini. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pohon ara atau umat Tuhan itu harus berbuah. Tidak boleh tidak. Ya, harus berbuah. Nah, setiap orang yang menanam sesuatu, baik itu pohon, baik itu bunga gitu ya, baik itu buah dan sebagainya, pasti mengharapkan pohon tersebut berbuah. Ada hasil yang didapatkan dari pohon yang ditanam tersebut. Nah, demikian juga dengan Allah.
Ketika Allah menyelamatkan kita, ketika Allah membebaskan kita dari dosa-dosa kita menjadi anak Allah yang hidup di tengah-tengah dunia ini, Allah juga menginginkan setiap kita sebagai anak-anaknya untuk berbuah, untuk menghasilkan buah-buah yang baik, yang dapat dirasakan, yang dapat dinikmati. Nah, kita melihat pohon ara harus berbuah. Anak Tuhan harus berbuah. Kenapa umat Allah harus berbuah? Yang pertama adalah karena melalui hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, yang telah ditebus, Allah mau hidup kita memuliakannya. Allah mau agar melalui hidup kita orang bisa melihat dan merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah dunia ini. Mereka dapat menikmati, mereka boleh melihat Allah melalui hidup kita. Sehingga nama Allah dipermuliakan. Selain itu Allah juga mau agar kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Allah mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menikmati kehadiran Allah itu sendiri dalam hidup kita. Allah mau kita merasakan damai sejahtera yang berkelimpahan dalam hidup kita. Sukacita yang berkelimpahan dalam hidup kita. Bukan hanya secara materi, tetapi secara rohani. Bagaimana Allah hidup dan kita dapat menikmati di dalam kehidupan sehari-hari. Kelimpahan sebagai anak Allah. Kemudian juga yang ketiga, mengapa umat Allah harus berbuah? Allah mau agar kita, hidup kita ini tidak di dalam penghukuman. Karena apa? Kalau kita hidup tidak berbuah, kalau kita hidup tidak seturut dengan apa yang Allah mau, maka apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita akan menghadapi penghukuman karena ada sebab, ada akibat. Baik itu sebab yang baik, kita mendapatkan hasil yang baik, atau sebab yang buruk, kita mendapatkan hal yang buruk. Karena dalam kehidupan kita, kita berhadapan dengan pemerintah. Mungkin ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang melanggar hukum-hukum yang ada, maka kita akan diadili oleh pemerintah kita. Maka kita akan mendapatkan hukuman dari pemerintah kita. Dari masyarakat. Mungkin ketika kita jatuh dalam dosa, mungkin ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita tidak berbuah yang baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan masyarakat, kita akan mendapatkan penghukuman dari masyarakat. Ada sepasang suami istri, sudah berbentuk satu keluarga, punya anak, ya kemudian dia melakukan perselingkuhan, dan dia punya istri kedua, dan dia malu dengan masyarakat karena dia dihakimi oleh masyarakat. Sehingga terjadilah di mana hanya sembunyi di dalam satu rumah, tidak berani keluar. Tuhan tidak mau seperti itu. Kemudian hati nurani kita juga bisa menghukum kita. Ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan terus menuduh kita, mengingatkan kita. Sehingga membuat kita tidak damai dalam kehidupan kita. Allah tidak mau. Karena Allah mau kita hidup dalam kelimpahan. Mengapa umat Allah harus berbuah? Kemudian kita akan melihat, membahas, mengapa sih umat Allah harus berbuah? Ya, kalau tadi kenapa ya, mengapa harus berbuah? Kemudian kita melihat apa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang berbuah? Maksud saya ya. Apa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang berbuah? Ada 6 poin yang akan saya bahas di sini. Yaitu tentang apa yang dimaksud dengan kehidupan yang berbuah. Yang pertama adalah kehidupan yang berbuah adalah adanya satu pertobatan. Ada satu perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi Allah menyelamatkan kita, tebus kita dari dosa, kita sudah dibebaskan. Tadi kita orang yang berdosa, ya
Tadi kita orang yang akan binasa, kemudian Allah bawa kita menjadi anak-anak Allah. Status kita berubah, posisi kita berubah. Jadi orang percaya tidak hanya sampai di situ. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita perlu ada pertobatan. Wajar kalau orang mengatakan, oh aku punya kelemahan karena kita masih manusia yang berdosa. Wajar kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi yang tidak menjadi wajar adalah kita terus mempertahankan kelemahan kita. Kita terus mempertahankan dosa itu di dalam hidup kita. Tadi di dalam Lukas 13 ayat 3 dan ayat 5 yang sudah kita baca dari bagian ini. Di sini Tuhan Yesus mengatakan tentang orang Galilea, ya, dan juga bagaimana tentang 13 orang yang tertimpa menara. Tuhan Yesus katakan, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Seorang Kristen, seorang yang percaya pada Tuhan, bagaimana kita melihat dia berbuah, yaitu ketika dia menjadi seorang yang mau hidup bertobat di hadapan Tuhan. Kita boleh ada kelemahan, siapa sih yang gak punya kelemahan? Siapapun. Sehebat, sesuci apapun dia. Tapi tetap karena dia masih hidup di dalam daging, masih ada kelemahan. Tetapi kelemahan itu harus dia sungguh-sungguh bawa ke hadapan Tuhan. Dia bertobat. Dia mengaku dosanya, dia tinggalkan semua itu. Maka di dalam firman Tuhan kita melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Di situ dikatakan tentang dipenuhi oleh roh, maka akan menghasilkan buah-buah roh. Seorang yang terus hidup di dalam dosa, yang tidak mau bertobat di hadapan Tuhan, tidak mungkin dia bisa hidup dipenuhi oleh roh. Tapi seorang yang selalu mengintrospeksi diri, seorang yang selalu sadar akan dosa-dosanya, dan selalu datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dan bertobat, tinggalkan semua itu, dengan kekuatan daripada Tuhan, maka hidupnya akan dipenuhi oleh roh. Baru dia bisa menghasilkan buah-buah roh. Yang kita tahu buah-buah roh adalah kasih. Kemudian ada rasa-rasanya gitu ya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan kita melihat bahwa seorang Kristen yang berbuah adalah seorang yang selalu bertobat di hadapan Tuhan dan mencoba dengan perjuangan bersama dengan Tuhan meninggalkan semua itu. Kelemahan boleh ada karena kita manusia yang lemah, tetapi kita tidak bisa terus mempertahankan kelemahan itu. Biarlah kita belajar. Yang pertama, orang yang berbuah adalah orang yang mau berubah. Orang yang mau bertobat, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah roh. Kemudian yang kedua, yaitu kehidupan yang terus berada di dalam Kristus. Seorang Kristen yang berbuah adalah seorang yang selalu hidup di dalam Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tidak mungkin bisa menghasilkan buah kalau ranting tidak menghasilkan buah kalau dia tidak tinggal pada pokoknya. Tidak mungkin seorang anak Tuhan bisa menghasilkan buah kalau dia tidak melekat kepada pokoknya. Itu Tuhan sendiri. Dari mana kita bisa berbuah? Sumber kekuatan kita yang bisa kita dapat ada di dalam Tuhan. Kalau kita di luar dari Tuhan, kita tidak mungkin menjadi orang-orang percaya yang berbuah. Saya kasih contoh. Saya punya anak pada masa kecil gitu ya. Senang sekali kalau nempel-nempel saya gitu ya. Kalau saya pergi kemana-mana maunya ikut. Kadang saya pergi pelayanan atau kemana dia nangis gitu ya. Maunya ikut gitu. Hati saya juga jadi sedih. Kadang mau pelayanan jadi ikut nangis gitu ya. Nah
masih kecil dia selalu rindu akan orang tuanya. Mau deket-deket, kalau saya marah, saya hukum, dia malah tambah lengket gitu ya. Tambah lengket, pegangin gitu ya, jangan tinggalin gitu. Ketika menginjak remaja, sudah mulai jauh ya. Dia punya dunia dia sendiri ya, sudah makin menjauh. Makin dewasa, dia akan merasa makin mandiri dan tidak terlalu lagi membutuhkan orang tua. Tetapi beda dengan anak Tuhan. Anak Tuhan itu beda. Ya, masih kecil ya mungkin gak terlalu membutuhkan Tuhan. Harusnya dia makin dewasa. Makin lama percaya Tuhan, dia merasa hidupnya tidak bisa jauh daripada Tuhan. Hatinya selalu rindu akan Tuhan, dia gak bisa jauh. Dia akan selalu pegang dimanapun dia berada, dia butuh Tuhan. Dia gak bisa jauh-jauh hidup daripada Tuhan. Dia akan selalu merasa membutuhkan Tuhan. Dia merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Dia akan merasa dirinya tidak mampu kalau bukan Tuhan yang tolong. Dia akan selalu rindu. Seperti Daud katakan, hatiku rindu akan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air. Selalu butuh, selalu rindu. Selalu hanya berharap kepadanya. Bukan kemampuan diri sendiri, bukan sesuatu yang ada yang dapat dia lihat. Tetapi dia hanya berharap kepada Tuhan. Dia hanya bersandar kepada Tuhan. Hanya percaya kepada Tuhan satu-satunya. Di dalam kehidupan dia yang mampu untuk menolong dia. Seorang Kristen yang berbuah, yang selalu dekat kepada Tuhan. Dia mau selalu hidup berlindung kepada Tuhan juga. Makin hari makin lama percaya kepada Tuhan, bukan makin jauh. Seperti anak saya gitu ya. Tetapi makin dekat, makin rindu, makin butuh. Itulah yang dialami oleh Daud. Di dalam Mazmurnya. Dia selalu menulis akan kerinduannya kepada Tuhan. Akan kebutuhannya kepada Tuhan. Akan rasa percayanya kepada Tuhan. Akan bagaimana dia bersandar kepada Tuhan. Bagaimana dia berlindung kepada Tuhan. Seorang Kristen yang berbuah adalah seorang yang selalu mau hidup dekat dengan Tuhan. Sekalipun Daud adalah seorang raja yang besar, seorang raja yang kaya, seorang raja yang terhormat. Segala sesuatu dia punya, kekuasaan, harta. Dia punya. Tetapi dia tetap merasa dia membutuhkan Tuhan. Dia tetap merasakan bahwa dia tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Tuhan di dalam kehidupan dia. Orang Kristen yang berbuah, orang Kristen yang selalu mau hidup dekat dengan Tuhan. Poin yang ketiga, kehidupan yang terus berpusat kepada Tuhan Kristus. Mazmur 16 ayat 8 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Terus fokus memandang kepada Tuhan. Ketika hidup fokus kepada Tuhan, maka hal-hal yang ada di sekeliling tidak ada apa-apanya. Ketika kita susah, ketika kita mengalami pergumulan yang berat sekalipun, ketika kita sakit yang seberat apapun, ketika kita punya masalah keluarga yang sebesar apapun, itu tidak ada apa-apa. Karena aku percaya Tuhanku. Aku hanya memandang dia. Dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih. Dialah yang bisa menolong saya. Hanya memandang kepada Tuhan. Di dalam persekutuan doa saya pernah memberikan satu ilustrasi. Saya ini hampir setiap hari, saya olahraga, saya naik, kadang naik sepeda portable ya. Saya olahraga ya, biasa saya punya target sehari 1 jam begitu. Nah kalau saya misalnya hanya memandang, saya genjot 1 jam begitu, itu rasanya lelah, rasanya capek gitu ya. Rasanya pengen deh 15 menit udah gak mau gitu ya, karena susah gitu, capek gitu. Nah tapi saya saya pakai TV gitu ya, saya kadang nonton berita ya. Jadi saya nonton TV, saya olahraga itu jam-jam berita misalnya. Saya nonton berita.
Jadi saya fokus nonton berita itu, jadi saya genjot gitu ya. Saya lupa susahnya saya, capeknya saya gitu ya. Saya hanya fokusnya berita itu ya, apa yang dikatakan di sana. Akhirnya saya selesai 1 jam ya, selesai 1 jam. Karena apa? Saya fokus di sana ya berita itu, tapi saya melupakan, saya genjot sepeda susah gitu ya. Nah, dalam kehidupan kita ketika kita memandang kepada Tuhan, hal sesulit apapun ya kita bisa lewati. Karena kita melihat bahwa Tuhan kita yang akan mampu menolong kita. Melepaskan kita dari segala pergumulan kita, ya, segala kesusahan kita, mungkin dosa-dosa kita. Ya, ketika kita memandang kepada Dia, Dia akan menolong kita untuk melewatinya. Kemudian yang keempat, kehidupan yang selalu ingin memuaskan hati Tuhan. Seorang Kristen yang berbuah adalah seorang Kristen yang mau hidupnya selalu memuaskan hati Tuhan. Selalu ingin memberikan yang terbaik pada Tuhan. Bukan untuk apa? Bukan untuk supaya aku diberkati kalau aku melakukan yang hal baik. Bukan. Karena itu adalah bonus diberkati. Tetapi karena apa? Aku mengasihi Tuhan. Aku tahu Dia juru selamatku. Aku tahu Dia telah memberikan berkat yang berlimpah-limpah dalam hidupku. Aku tahu bahwa Dia telah menyelamatkan hidupku. Aku hanya manusia yang hina. Aku hanya manusia yang harusnya binasa. Tetapi aku dikasihinya. Kasih Allah memenuhi kita. Hidupku aku mau memuaskan Dia. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Aku mengasihi Dia. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika aku jadi bos, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku tidak mudah maki-maki anak buahku. Aku tidak hanya mengambil keuntungan dari mereka. Ketika aku jadi karyawan, aku tidak mencuri waktu. Aku bekerja dengan sebaik-baiknya walaupun aku tidak diperhatikan oleh bos. Ketika aku menjadi seorang anak, aku menjadi seorang anak yang baik bagi orang tuaku. Ketika aku jadi orang tua, aku menjalankan tugas tanggung jawabku dengan sebaik-baiknya untuk anakku. Ketika aku jadi seorang istri, aku mau jadi seorang istri yang baik bagi suamiku. Ketika aku jadi suami, aku mau jadi suami yang begitu mengasihi istriku dan keluargaku. Ketika aku menjadi pelayan Tuhan, aku mau memberikan pelayanan yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan karena aku mengasihi Dia. Aku mau berikan yang terbaik supaya hati Tuhan dipuaskan. Kalau kita selalu hidup dengan kesibukan untuk memuaskan hati Tuhan, otomatis dosa akan terhindar daripada kehidupan kita. Kita akan memuaskan hati Tuhan. Ketika kita selalu ingin memuaskan hati Tuhan, kita sendiri pun akan terpuaskan. Bukan ego kita sebagai manusia berdosa, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipersatukan dengan Tuhan. Hati kita akan dipuaskan karena kita memuaskan hati Tuhan. Kita bisa melihat di dalam kehidupan kita. Kalau kita berhasil ya untuk melewati satu cobaan. Mungkin hari ini saya berhasil untuk tidak berbohong. Mungkin hari ini saya berhasil untuk mengasihi istri saya, untuk mengampuni dia. Mungkin hari ini saya berhasil untuk tidak mencuri waktu dan sebagainya dan sebagainya. Saya merasa begitu bersukacita, saya merasa begitu puas hidup saya. Seorang anak Tuhan yang berbuah, seorang yang mau terus memuaskan hati Tuhan di dalam kehidupannya. Dia terpuaskan untuk dirinya sendiri, yaitu dirinya yang si akunya yang sudah dipersatukan dengan Kristus. Kemudian yang kelima, seorang Kristen yang berbuah
adalah seorang yang dapat hidup memberkati orang lain dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu yang dia miliki. Waktu dia sakit, dia bisa memberkati orang. Dengan sikap yang dia tunjukkan, dengan kesabaran, dengan adanya damai sejahtera, sukacita yang terus penuhi dia, sehingga orang lain boleh diberkati. Pada waktu dia susah, mungkin dia pergumulan, kehilangan pekerjaan, kehilangan usahanya, dia tetap ada sukacita. Dia masih bisa memberkati orang lain. Masih bisa menguatkan orang lain. Ketika dia memiliki segala sesuatu, mungkin dia punya harta yang banyak, dia tidak pakai untuk dirinya sendiri, tapi dia mau membagi, dia memperhatikan orang lain, dia mau pakai dananya, dia mau pakai tenaganya, menolong orang lain. Mungkin ada janda-janda yang tidak punya anak, tidak punya suami, tidak punya keluarga yang sakit, dia rela dengan tenaganya, dengan waktunya, dia mungkin bisa bawa orang ini ke rumah sakit dan sebagainya. Seorang yang bisa memberkati orang, mungkin dengan apa? Dengan lututnya dia mau berdoa bagi banyak orang. Seorang Kristen yang berbuah, seorang Kristen yang bisa melalui hidupnya memberkati orang lain. Kemudian yang keenam, yang terakhir, dengan terus berbuah, ada benih yang baru yang akan ditanam kembali. Artinya apa? Buah yang menghasilkan buah. Hidup seorang yang percaya pada Tuhan akan menghasilkan kehidupan yang baru yang percaya kepada Tuhan. Artinya bahwa seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang berbuah, ada seorang yang dapat, yang mau, yang rindu untuk memberitakan Injil. Untuk membawa jiwa-jiwa baru ke hadapan Tuhan. Hidupnya tidak akan sia-sia. Hidupnya dengan penuh kerinduan menghasilkan jiwa-jiwa yang baru. Tidak hanya cukup dia yang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Tetapi masih banyak orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Dia rindu untuk pergi memberitakan Injil melalui hidupnya. Melalui kata-katanya. Mungkin ada orang-orang yang sulit untuk berkata-kata. Tetapi dia rindu memberitakan Injil. Dia sering mengajak hamba-hamba Tuhan ya untuk pergi memberitakan Injil. Memang harus kita sendiri bisa beritakan Injil. Tapi tentu ya melalui hidup kita, sikap kita, bagaimana memancarkan Kristus. Orang tertarik kepada Tuhan. Seandainya dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, dia bisa bawa. Mungkin orang yang bisa mengeluarkan kata-kata, ceritakan tentang Tuhan. Baru bisa masuk. Kalau hidupnya nggak benar, dia bawa siapapun, ya nggak bisa gitu ya. Sulit untuk orang lain bisa memandang kepada Tuhan. Orang Kristen yang berbuah. Orang Kristen yang mau menghasilkan buah. Orang Kristen yang mau menghasilkan jiwa-jiwa yang baru. Kemudian poin yang kedua. Ya, poin yang kedua adalah sikap Allah terhadap umatnya. Atau sikap Allah terhadap pohon ara. Ya, kalau kita melihat ada 3 poin tadi ya. Orang Kristen harus berbuah. Yang kedua adalah sikap Allah terhadap pohon ara itu atau umatnya. Jadi kita lihat bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat hidup di antara pohon anggur. Ya, kita dikatakan diumpamakan pohon ara, ya kemudian ditanam di pohon anggur, begitu ya. Nah, di sini menyatakan bahwa Allah memberi kita anugerah. Ya, seharusnya kita tidak ditanam di pohon anggur, ya, tapi kita ditanam di tengah-tengah pohon anggur. Allah memberikan kita anugerah, Allah memberikan kita kesempatan, ya. Allah memberikan kita hidup yang kekal. Kita dapat kesempatan untuk hidup di tengah pohon anggur, ya. Jadi kita ada kesempatan yang diberikan oleh Allah. Kemudian Allah terus memberkati hidup kita. Ya, kita dipupuk, kita ditanam, kita dipupuk, kita disiramin dan kita dibiarkan bertumbuh. Dan kita dapat menikmati berkat-berkat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah yang penuh dengan kasih anugerah. Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ketika kita
Ketika kita punya kelemahan, ketika kita punya dosa dan kita datang, dia selalu mengampuni kita. Allah memberkati kita baik jasmani maupun rohani. Itu yang kita dapatkan. Berkat Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Pohon ara itu tadi saya katakan membutuhkan 3 tahun ya bertumbuh untuk bisa menghasilkan buah. Ketika sudah 3 tahun pemilik pohon anggur datang untuk melihat apakah pohon ara yang ditanam itu sudah berbuah. Ternyata belum. Kemudian 3 tahun berturut-turut ia datang, pohon ara juga belum menghasilkan buah. Biasanya kalau sudah waktu demikian tidak berbuah, maka pohon itu tidak akan berbuah lagi, kemudian akan ditebang. Supaya tidak mengganggu pohon anggur yang ada dan tidak merusak tanah-tanah yang ada. Dan akan ditanam yang baru. Ya, jadi kita melihat ketika pemilik pohon anggur datang, kebun anggur datang, dia tidak mendapati pohon ara itu berbuah, ya, dan akan ditebang. Kemudian apa yang terjadi? Pengurus kebun anggur mengatakan boleh nggak 1 tahun lagi, ya, jadi minta kesempatan lagi begitu ya, supaya dikasih subur dan sebagainya supaya bisa berbuah. Dan apa yang kita lihat pemilik itu mengatakan ya oke lah gitu ya. Jadi kita lihat kemurahan Allah itu luar biasa. Seringkali ya di dalam hidup kita terus diberkati dan kita terus diberi kesempatan demi kesempatan. Tetapi poin yang ketiga kita harus ingat di dalam perumpamaan ini, kesempatan tidak selamanya ada. Kesempatan bisa lewat. Jikalau tetap tidak berbuah, dikatakan pohon ara itu akan ditebang. 1 hari kesempatan itu bisa hilang. Kita jangan tenang-tenang, oh Tuhan masih kasih kita kesempatan. Kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan hilang. Teman saya satu angkatan gitu ya di dalam kampus di STT, itu sudah ada beberapa yang meninggal dengan usia yang masih muda. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Kesempatan itu kapan akan hilang. Tetapi kita tahu satu hal di dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus pakai dengan sebaik-baiknya. Tuhan mau kita berbuah. Maka kita harus berbuah. Suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ketika waktu itu sudah tidak ada, kita akan menghadap Dia dan kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapannya. Di dalam Roma 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Pada waktu kita berjumpa dengan Allah, bagaimana kalau kita hidup menjadi orang-orang Kristen yang tidak berbuah? Kalau tidak berbuah, sebaliknya akan menjadi batu sandungan. Orang tidak mau datang kepada Tuhan kalau dia melihat kita menjadi orang percaya yang tidak berbuah. Orang Kristen yang mandul, orang Kristen yang tidak memberikan rasa apapun tentang Tuhan di dalam hidupnya. Kita harus bertanggung jawab akan hal ini di hadapan Allah, di dalam kehidupan kita. Atau kita akan juga seperti Paulus katakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Allah. Saya bayangkan begini ya. Pada waktu kita ramai-ramai menghadap Allah gitu ya. Lalu ada yang pakai mahkota. Ada yang dapat reward gitu ya, ada yang dapat penghargaan dari Allah dalam kehidupannya. Kemudian kalau saya datang, saya nggak melakukan apa-apa, saya hanya jadi orang Kristen biasa-biasa saja gitu ya, yang tidak membawa dampak gitu, yang tidak ada buah yang dihasilkan. Lalu saya akan malu gitu ya, saya akan merasa aduh siapakah saya malu menghadap Tuhan, saya nggak layak gitu ya. Jadi ada situasi yang seperti itu, saya bayangkan begitu ya. Jadi ketika saya menghadap Tuhan, jadi kita lihat Tuhan mau kita berbuah. Bukan hanya semata-mata
Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga mau kita hidup berkelimpahan. Kita menikmati Allah dalam hidup kita dan kita bisa bersinar di tengah-tengah kegelapan. Ketika kita pulang menghadap Allah, kita akan dengan percaya diri katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah menyelesaikan pekerjaan yang baik di dalam kehidupan saya. Tuhan percayakan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan kita mau berbuah kepada Tuhan. Ada satu lagu yang ditulis di dalam PPK nomor 208 ya. Bila jiwaku dipanggilnya. Ya. Bila jiwaku dipanggilnya, layakkah ku nampak serinya. Layak enggak kita di hadapan Allah? Layak enggak kita berjumpa dengan Allah? Ketika hidup kita tidak berbuah. Belum seorang yang ku bawa, rahmat-Mu tersia-sialah. Rahmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita hari lepas hari menjadi sia-sia. Karena kita tidak berpengaruh kepada orang lain dan membawa mereka kepada Tuhan. Belum selesai kerjaku, ku tak layak nampakku. Belum seorang yang ku bawa, tangan hampa pulangkah. Dengan tangan hampa kita pulang, kita tidak malu menghadap Tuhan. Layakkah kita? Sekarang kita pulang, kita mungkin tidak sesal. Karena jiwaku telah selamat. Hanya hatiku sedih berat. Kerjaanku belum berbuah. Kini kuserahkan raga, jiwa, serta giat bekerja. Aku sadar. Aku tidak layak menghampiri Tuhan. Karena belum berbuah. Tapi kalau kita sadar, mari kita serahkan raga, jiwa, serta kita mau giat bekerja. Malam segera tiba, kesempatan bisa habis. Belum selesai kerjaku, ku tak layak nampak Tuhanku. Belum seorang yang ku bawa, tangan hampa pulang. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sekali lagi mengingatkan kita. Mari kita bersama-sama menjadi orang percaya yang terus berbuah, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kita tidak malu ketika kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sekali lagi mengingatkan kami. Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami menjadi orang-orang percaya yang sungguh berbuah, yang dapat meninggalkan semua dosa kami. Kami boleh berbuah, kami boleh menyatakan Kristus dalam hidup kami. Dan kami juga boleh menghasilkan buah-buah yang baru. Tolong kami, mampukan kami, sadarkan kami setiap hari hidup kami berbuah, dan berbuah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bangkit berdiri saudara-saudara, kita akan memasuki saat memberikan persembahan. 弟兄姐妹们，请起立。现在我们要举行奉献。 Persembahan dilakukan dengan mentransfer ke rekening yang tertera di layar. 今天的奉献是通过银行转账，号码在屏幕上。 Ayat persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. 今天的奉献经文是从罗马书12章第1节。 Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa.
Bapak, terima kasih jika pada hari ini kami sudah dikenyangkan dengan firman-Mu. Biarlah kami boleh menghidupi firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh dikenal sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Walaupun saat ini kami tidak mempersembahkan uang kami secara fisik, tetapi melalui transfer, biarlah hati kami Tuhan tetap dengan sukacita, dengan sukarela dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, ingatkan kami, persembahan kami tidak hanya kami boleh berikan di dalam bentuk uang saja, tetapi seluruh keberadaan diri kami boleh juga kami berikan untuk Tuhan. Pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan bagi kami. Di dalam satu nama kami berdoa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk COVID yang sampai saat ini belum tuntas. Mohon Tuhan tetap berikan kekuatan untuk kita menghadapi dampak COVID yang sudah berdampak ke berbagai segi kehidupan. Doakan untuk pemerintah, para medis, dan penduduk dunia. 弟兄姐妹们，现在我们要为新冠状病毒来祷告。我们知道现在还没有结束，我们求主给我们力量，让我们能够面对新冠状病毒的影响。我们知道到现在已经影响了各方面的生活中，我们也要为我们的政府来祷告，医务人员和世界人口来祈祷。 Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan, kami mau menyerahkan untuk COVID yang terus merajalela pada saat ini Tuhan. Belum ada penanganan yang tepat untuk COVID ini. Kami mohonkan Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan untuk boleh terus bercampur tangan Tuhan. Tuhan turun tangan untuk menolong ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam pemerintahan, di dalam tim medis maupun setiap penduduk dunia ini Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan boleh dikuatkan, boleh dimampukan melewati masa-masa ini Tuhan. Di mana dampak daripada COVID ini mulai terasa di dalam sendi-sendi kehidupan kami. Kami mohonkan Tuhan belas kasihan daripada-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Berikan kami jalan keluar ya Tuhan. Penghiburan daripada-Mu, kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah dan bersama hidup kami berdoa. Amin. Mari saudara dengan tetap berdiri, kita bersama-sama dengan saudara seiman. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Silakan yang berbahasa Mandarin terlebih dahulu hingga selesai, dilanjutkan yang berbahasa Indonesia. 弟兄姐妹们，我们仍然起立。现在我们要以全世界所有的信徒，我们要宣告我们的信仰，使徒信经。我们先用中文来念，然后再用印尼文。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕。 由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免。 我信身体复活，我信永生。阿明。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 我们要把一切的颂赞、尊贵和荣耀归给我们三一体的神。Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。
姊妹们，我们一起祷告。Mari saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. 天父，我们感谢你的话语再一次提醒我们，警告我们，让我们能够成为一个结果子的无花果树。祈求我的主帮助我们的生命能够被你的真理所充满，让我们能够活出你的样式，来荣耀你的名，影响人。Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi pohon arah yang berbuah. Mohon Tuhan tuntun kami agar kami selalu diperbaharui oleh kebenaran-Mu, sehingga kami mengalami satu perubahan di dalam hidup kami, dan kami diperkaya terus melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa menghasilkan buah, yaitu mendatangkan pengaruh yang positif, membawa dampak yang positif kepada semua orang. Tuhan sertai dan berkati. 主啊，我求你垂听我们的祷告，dengarkan doa kami。弟兄姊妹们，现在我们以信心带着恭敬的态度领受上帝的祝福。Mari kita dengan iman, dengan sikap penuh hormat, terimalah berkat dari Tuhan。但愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动，常与众弟兄姊妹们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara, saat teduh, ibadah selesai. 弟兄姐妹们，请坐，默祷，聚会结束。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福你们。